Ini tentang tanaman seledri dan kita menggunakan hidroponik nih Pak, kayak apa gambarannya? Oke, nah jadi kenapa kita berbudidaya sistem hidroponik ini, komoditi yang kita pilih itu tanaman seledri. Nah, jadi pertanyaannya begini, eh, banyak orang yang suka makan pentol. Nah, jadi orang-orang di luar sana yang membuat pentol itu kebanyakan menggunakan seledri. Nah, jadi selain itu juga harganya pun cukup mahal. Keperluan untuk pentol ini kan setiap hari dia di penggilingan pentol itu kita menggunakan seledri. Jadi untuk prospek tanaman seledri ini sangat bagus. Nah, untuk dan juga tanaman seledri ini lebih tahan terhadap penyakit. Nah, kalau dalam sistem rakit apung, seledri ini cepat untuk pertumbuhannya. Nah, biasanya itu 50 hari setelah tanam kita sudah bisa melakukan pemanenan. Nah, seperti itu. Eh, Dan untuk serangan hama penyakitnya pun bisa kita atasi dengan mudah. Kendala yang paling utama dalam hidroponik apung ini apa Pak? Hampir kalau kendalanya hampir tidak ada kendala dalam kita melakukan budidaya hidroponik, budidaya di hidroponik rakit apung ini. Kenapa? Ini pekerjaan orang yang malas pun bisa melakukan pekerjaan sistem hidroponik ini. Nah, jadi semua orang bisa. Jadi kalau saya analisis hampir tidak ada kendala di dalam berbudidaya hidroponik ini. Tuh. Berarti kayak kerugian atau apa itu kemungkinan besar kecil Pak? Ya, kalau kerugian kita bisa meminimalisir lah untuk kerugiannya. Jadi paling kita ketika ruginya itu ketika cuaca yang berubah-ubah, yang tadinya panas menjadi hujan. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman seledri kita. Nah, jadi karena cuaca yang tidak bisa kita prediksi, nah itu mungkin akan menyebabkan kerugian nantinya, tanaman terserang penyakit. Tanaman seledri ini menggunakan hidroponik ini keunggulannya apa Pak? Nah, kalau keunggulan sistem hidroponik ini, nah jadi sistem hidroponik rakit apung ini keunggulannya satu, dia pertumbuhannya cepat untuk tumbuh. Yang kedua, keunggulan yang kedua yaitu kita dapat menekan biaya. Menekan biaya artinya apa? Kita tidak menggunakan mesin aerator dan lain sebagainya, tidak menggunakan listrik, artinya hemat di biayanya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan bahan-bahan seadanya dalam penanaman hidroponik, sistem hidroponik rakit apung ini. Penghasilan dalam 1 bulan mungkin Mbak bisa digambarkan? Oke, kalau penghasilan dalam satu bangunan hidroponik rakit apung, anggap saja bangunan kita itu panjangnya 16 meter. Nah, kita ambil rata-rata per meter itu setengah kilo saja. Setengah kilo artinya dikalikan harga 50.000, kan sudah lumayan itu. Kali 50.000. Jadi paling rendah biasa harga seledri itu di harga 40.000 yang biasa petani yang mengambilnya itu. Jadi kalau per lembar tadi dapat 8 lembar. 8 lembar artinya 16 kilo. 16 berapa? 16 meter. 16 meter kita ambil rata-rata setengah kilo artinya 8 kilo. 8 kilo kali 50.000 itu sudah mendapatkan uang sebesar 400.000 per satu kali rotasi panennya. Nah, itu jadi kita hitung itu kita ambil minimal ya, kita ambil minimal. Tetapi ketika biasa kita rata-rata panen itu 1 kilo per lembarnya. Jadi kita kalikan saja 16 meter kali 1 kilo, artinya 16 kilo dalam satu rotasi panen kita. Di sini ada berapa bangunan Pak tentang hidroponik apung ini? Untuk saat ini bangunan hidroponik kita ada 4 bangunan. Nah, dengan jumlah panjang yaitu total 64 meter. Nah, 64 meter hidroponiknya. Nah, dari awal itu kita cuma hanya coba-coba membuat 2 bangunan. Nah, dimana ketika 2 bangunan itu dapat menghasilkan 2 bangunan lagi. Nah, jadi total bangunan kita 64 meter di sini. Kira-kira satu bangunan berapa Pak dananya? Untuk satu bangunan tergantung. Kalau kita ingin menggunakan bangunan yang permanen itu bisa hampir
2 sampai 3 juta. Nah, tetapi ketika kita mau menggunakan bahan seadanya, misal seperti kita menggunakan kayu-kayu, kayu bekas dan lain sebagainya, itu untuk biaya bisa kita tekan seminim mungkin. Nah, itu. Ini di lingkungan mana Pak? Usaha sendiri atau gimana di sini Pak? Nah, kalau ini usaha kita di sekolah. Nah, di sekolahan ini usaha untuk guru-gurunya, untuk anak-anak juga, untuk kegiatan praktek anak-anak ini. Apakah nutrisi atau pupuk yang digunakan dalam hidroponik ini Pak? Oke, nah kalau untuk nutrisi itu banyak merek dagang. Nah, tetapi kita menggunakan merek dagang tertentu yang mana sudah kita uji beberapa merek dagang itulah, dan merek dagang itulah yang kita pakai untuk saat dan seterusnya. Penanamannya ini di mana Pak? Langsung ditanam di situ atau disemain dulu Pak? Oke, nah jadi cara penanamannya itu kita semai terlebih dahulu di nampan, dimana medianya itu menggunakan tanah yang subur. Kita semai itu kurang lebih 12 hari. Nah, setelah 12 hari kita bisa melakukan pindah tanam menggunakan media yang namanya rock wool. Setelah itu kita tempatkan di kolam hidroponik rakit apung kita ini. Air yang digunakan Pak, pH-nya atau gimana? Oke, untuk air kita di sini biasa menggunakan, lebih bagus itu menggunakan air hujan. Karena apa? Kandungan yang terdapat pada air hujan itu sangat sedikit. Nah, ketika kita larutkan dengan nutrisi itu tidak akan berpengaruh. Lain halnya ketika kita menggunakan air ledeng, di mana air ledeng itu kan mengandung namanya kaporit. Nah, ketika tercampur dengan nutrisi, maka itu akan dapat menyebabkan kerusakan pada air tersebut. Nah, sehingga tanaman yang dikasih air ledeng itu bisa juga akan mati, akarnya akan mencoklat begitu. Ini Pak, misalnya hambanya yang paling parah itu kenapa hama apa Pak yang menyerang? Oke, untuk hama biasa kita setelah tanam 1 sampai 2 minggu setelah tanam, hama yang biasa itu ulat gerayak. Nah, ulat gerayak ini kita kendalikan menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin biasanya. Kalau misalnya ini Pak, penanamannya ini kan kita skala besar nih. Kalau misalnya tanaman yang lain bisa nggak Pak? Misalnya kangkung kah atau apakah gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi untuk sistem hidroponik rakit apung ini semua tanaman bisa kita tanam, asal itu termasuk komoditas tanaman hortikultura. Misalnya itu kayak sawi, selada, kangkung, habis itu cabai pun kemungkinan besar kita bisa tanam di sistem rakit apung ini. Nah, jadi semua jenis tanaman hortikultura bisa kita tanam di sistem ini. Nah, kesan-kesan dari Bapak misalnya anak-anak muda atau pengusaha baru tentang mau mencoba hidroponik Pak, kesan-kesannya buat pian dan buat saran. Oke, nah jadi kesan-kesan pesannya bagi petani-petani yang malas. Nah, seperti saya ini salah satunya petani yang malas, tetapi dengan kita menggunakan sistem hidroponik rakit apung ini kita bisa menghasilkan cuan yang lumayan bagi kita. Bisa selain itu, dengan adanya kita menanam tanaman, kita bisa berbagi bersama ke tetangga, artinya kita hitung-hitung sedekah sama tetangga. Selain itu kan untuk penghasilannya lumayan, jadi jangan takut untuk mencoba. Coba dulu sedikit, kalau tidak bisa banyak, keterbatasan coba dulu sedikit. Kalaunya itu hasilnya maksimal, kita bisa melakukan penambahan terus. Nah, mungkin coba dulu sebelum melakukan terjun langsung ke lapangan, atau melihat dulu sebelum terjun ke lapangan.